Sebenarnya bukan 71 tahun. Kita sudah 73 tahun kemerdekaan kita itu. Kalau kita hitung tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriahnya sampai 2016 ini. Jadi kita merdeka itu baru 13 tahun. Kemerdekaan kita itu mulai diganggu setelah adanya konsep penjajahan yang diumumkan oleh Paus Alexander ke-6. Dari gereja Katoliklah mula pertama kalinya adanya imperialisme, penjajahan itu. Paus Alexander ke-6 pada tahun 1494 memberikan kewenangan untuk kerajaan Katolik Portugis menguasai dunia belahan timur. Sedangkan kerajaan Katolik Spanyol diberi kewenangan menjajah belahan barat, dunia belahan barat. Penjajahan ini dirumuskan dalam 4G. G pertama, gul. Dari gul ini itu simbol emas yang artinya baik Portugis ataupun Spanyol itu diperkenankan untuk merampok kekayaan negara yang didatanginya, bangsa yang didatanginya. Gospel itu memaksa mereka untuk beralih agama, konversi agama dari agama yang dimiliki untuk pindah menjadi penganut Katolik. Dengan 2G ini maka akan memperoleh gospel, akan memperoleh glory, Glory itu adalah kejayaan. Jadi baik kerajaan Katolik Portugis ataupun kerajaan Katolik Spanyol, mereka memperoleh kejayaan karena bisa merampok, mengalahkan, menghancurkan negara-negara yang didatanginya, dan kemudian memaksa bangsanya untuk mengalih agamanya. Kalau mereka ini yang didatangi itu adalah melawan, maka boleh genocide, itu dihancurkan sampai habis. Ya, itu dapat kita lihat. Amerika itu adalah satu benua yang ada penghuninya, yang disebut oleh mereka orang Barat itu Indian. Itu tidak bersisa, dapat dikatakan begitu, tinggal di Amazon. Itu diperkirakan adalah orang-orang Indian yang mencoba menyingkir dari banjir imperialisme Katolik itu. Walaupun demikian, artinya merampok, menghancurkan bangsa yang datanginya, amal perbuatan mereka itu dinilai sebagai mission sacri, misi suci. Jadi menjajah itu suci, misi suci. Dulu orang Indonesia pantang menggunakan kata misi, kecuali sekarang, gitu. Karena pengertian misi adalah terkait erat dengan penjajahan. Nah sekarang pemimpin-pemimpin itu mulai menggunakan istilah itu. Nah itu saya perkirakan bahwa walaupun diartikan beda, tetapi terkait masih dengan pengertian yang lama, adanya penindasan-penindasan untuk memperoleh kekayaan. Karena tetap sama ya? Iya, goalnya itu. Jadi Katolik, menurut prinsip Katolikisme itu, menjajah itu benar. Tidak ada bangsa yang dianggap memiliki kemerdekaan. Menurut Paus Alexander ke-6, semua bangsa yang belum beragama Katolik itu biadab. Negaranya disebutnya terra nullius. Terra itu wilayah, nullius itu kosong. Jadi wilayah yang tidak ada pemiliknya.
berhak Katolik menguasainya. Dunia mulai mengenal imperialisme itu karena fatwa atau perjanjian yang dibuat antara dua negara dibenarkan oleh Paus Alexander ke-6. Dituliskan dalam bahasa Latin gitu. Dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain sehingga kita bisa membaca tulisan itu aslinya dan kemudian terjemahannya itu pada buku Profesor Haji Muhammad Yamin dalam bukunya Tata Negara Mojopahit. Di belakangnya itu ada muatan, ada appendix, ada tambahan tentang hal kebenaran bahwa penjajahan itu berasal dari konsep ajaran Katolikisme. Mau tidak mau, itu adalah fakta sejarah bahwa Katoliklah yang menumbuhkan penjajahan di muka bumi ini. Maka dari adanya konsep ini, Portugis bergerak menuju ke Tanjung Pengharapan, Afrika Selatan, dan kemudian sampai ke India dan masuk ke Indonesia. Pada waktu itu, Barat belum mengerti bahwa di selatan itu bisa dilalui. Anggapan mereka adalah merupakan jurang yang siapa pelayar ke arah sana hilang. Ternyata orang Islam lebih dulu di sana. Oleh karena itu, petunjuk-petunjuk yang mereka peroleh dari orang-orang Islam itu nanti dijadikan alat untuk menghancurkan Islam. Itulah kerjasama yang tadinya menganggap sama-sama manusia berhak memiliki dunia ini, hidup di atas dunia ini bersama, ternyata terjadi kebalikan. Islam yang menuntun untuk bisa sampai ke Indonesia itu justru nanti Islam dihancurkan. Alhamdulillah di dalam sejarah bangsa Indian bisa pun musnah. Bangsa-bangsa di Afrika dijadikan budak belian. Indonesia walaupun ditindas tetap bertambah jumlahnya.